Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Aini dengan NIM 106200010 dari D3 Prodi Kebidanan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada antenatal pertama. Yang selanjutnya, pemeriksaan fisik. Memperhatikan tingkat energi ibu, keadaan umum, emosi, dan posturnya selama dilakukan pemeriksaan. Dan yang selanjutnya, menjelaskan prosedur sambil melakukan pemeriksaan. Dan yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk klarifikasi sambil melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan. Dan yang selanjutnya, tanda-tanda vital. Ibu, sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah yang kayak gitu ya Bu, saya akan menimbang dulu Ibu dan mengukur tinggi badan Ibu ya Bu. Mari Bu, saya bantu. Ibu bisa lurus ya Bu. Berat badan Ibu 45 kilo ya Bu. Maaf ya Bu. Ibu, tinggi badan Ibu 160 ya Bu. Ibu boleh ke tempat tidur, saya bantu. Ibu, saya periksa tekanan darah Ibu dulu ya Bu. Maaf ya. Dilurusin ya Bu tangannya. Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 130/85 ya Bu. Ibu, saya cek dulu ya Bu suhu tubuh Ibu, maaf ya. Dikempit Ibu. Ibu, maaf ya. Ibu, suhu tubuh Ibu normal ya Bu, 37 derajat Celcius ya Bu. Pernapasan Ibu juga normal ya Bu, 21 kali per menit. Dan nadi Ibu juga masih di badan normal di 80 kali per menit ya Bu. Dan yang selanjutnya, meminta pasien untuk melepaskan pakaian dan menawarkan kain untuk menutupi tubuhnya, atau meminta pasien untuk melonggarkan pakaian dan menggunakan sebagian penutup tubuhnya. Ibu, sebelumnya apakah Ibu ingin ganti pakaian? Enggak, ini aja. Oh, udah ini aja. Dan yang selanjutnya, memeriksa apakah terjadi edema pada wajah, memeriksa apakah mata pucat pada kelopak bagian bawah berwarna kuning pada sklera, memeriksa apakah rahang pucat dan memeriksa gigi, dan memeriksa kelenjar tiroid membesar, dan memeriksa pembuluh limpa membesar. Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada wajah Ibu ya Bu. Saya akan mengecek apakah ada pembengkakan atau tidak ya Bu. Maaf ya Bu. Ibu, ini sakit gak Bu? Oh. Ini sakit gak Bu? Ini di sini saya akan memeriksa rahang Ibu ya Bu. Maaf ya. Gigi Ibu coba Bu. Bagus ya Bu. Saya juga di sini akan mengecek kelenjar tiroid ya Bu. Ibu, ini sakit nggak Bu? Oh enggak ya Bu. Coba yang sebelah sini ya Bu. Sakit nggak Bu?
coba menelan ya Bu, kalau misalkan sakit bilang ya. Coba menelan Bu. Sakit gak Bu? Selanjutnya payudara dengan posisi tangan klien di samping memeriksa pandang. Yang pertama bentuk, ukuran, dan simetris atau tidak. Puting payudara menonjol atau masuk ke dalam. Dengan kedua tangan di atas lakukan periksa pandang apakah kedua payudara ada retraksi atau dimpling. Yang selanjutnya dengan tangan kiri di atas lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri. Setelah itu sebelah kanan juga dari arah payudara, aksila, dan moduler kalau terdapat massa dan pembuluh limpa yang membesar. Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pada payudara Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Maaf ya Bu, saya buka baju Ibu ya Bu. Ibu, tangannya boleh ke atas dua-duanya Bu, maaf ya. Bentuknya simetris. Bentuknya simetris ya. Terus Ibu boleh tangan kanan di ke bawahin ya Bu. Ibu kalau misalkan sakit bilang ya Bu. Maaf ya. Ketiaknya juga ada yang sakit Bu. Saya tekan ini, ada. Maaf ya Bu, tangannya kanan ke atasin. Maaf ya. Sakit tidak Bu? Maaf ya Bu. Udah ya Bu, asinya keluar ya. Dan satu lagi juga ada ya Bu. Maaf ya. Yang selanjutnya pemeriksaan abdomen, memeriksa apakah ada bekas luka operasi, mengukur tinggi fundus uteri menggunakan jari tangan, dan yang selanjutnya melakukan palpasi pada abdomen untuk mengetahui letak, presentasi, posisi, dan penurunan kepala janin, mengukur denyut jantung janin dan adakah kontraksi atau tidak. Selanjutnya genitalia luar, memeriksa labia mayora dan memeriksa labia minora, kemudian klitoris, lubang uretra, dan introitus vagina untuk melihat adanya tukak atau luka, varises, dan adanya cairan, warna, konsistensi, jumlah, dan bau. Mengurut uretra dan pembuluh scan untuk memeriksa apakah ada cairan nanah atau darah. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan vulva hygiene ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ibu, kakinya boleh diangkat ya Bu, 30 derajat aja Bu, jangan terlalu tinggi-tinggi. Dan yang selanjutnya pasangkan perlah. Maaf ya Bu. Sebelum melakukan tindakan vulva hygiene, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu menggunakan handscoon atau sarung tangan.
selanjutnya lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Terus lihat konsistensi warnanya bagaimana, baunya bagaimana. Dan yang selanjutnya melakukan tindakan upah hygiene dengan menggunakan kapas DTT. Kapas DTT-nya cukup 5 biji saja. Yang pertama, labia mayora kanan dari atas sampai bawah. Lalu yang kedua, labia mayora kiri dari atas sampai bawah. Lalu yang ketiga, labia minora kanan dari atas sampai bawah. Lalu selanjutnya labia minora kiri dari atas sampai bawah. Yang terakhir dari atas sampai anus. Setelah itu buka perlak. Ibu boleh kakinya dikebawahin lagi ya Bu. Lalu selanjutnya buka handscoon. Setelah itu cuci tangan kembali. Ibu, kan tadi saya sudah melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu ya Bu. Keadaan Ibu normal, terus tekanan darah Ibu juga normal, 120 per 85. Terus tadi suhu Ibu juga 37 derajat Celcius normal ya. Terus nadi Ibu juga tadi 80 kali per menit ya Bu. Terus respirasi atau pernapasan Ibu juga normal 20 kali per menit ya Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan konseling ya Bu terhadap kebutuhan selama kehamilan ya Bu. Yang pertama di sini tuh nutrisi ya. Bu harus mulai dari Ibu harus makan makanan yang berserat ya Bu. Kayak Ibu harus lebih makan sayuran yang banyak, terus makan makanan buah-buahan yang banyak. Terus Ibu juga bisa melakukan olahraga ringan, kayak Ibu juga bisa jalan-jalan di tempat, tapi jangan terlalu kecapean ya Bu, jangan yang berat-berat olahraganya. Terus istirahat juga Ibu harus cukup ya Bu, kayak Ibu kan sekarang udah mau menjelang melahirkan ya Bu, Ibu harus banyak-banyakin istirahat ya Bu. Kalau misalkan ya, siang juga bisa tidur, Ibu gunakan aja istirahat ya Bu, jangan sampai gak tidur gitu. Terus buat kebersihan diri Ibu, sekarang Ibu kalau misalkan mandi berapa kali dalam sehari? 2 kali ya. 2 kali. Nah, Ibu juga bagus ya Bu, udah 2 kali sehari ya Bu. Terus di sini juga Ibu pemberian ASI ya Bu, Ibu harus mulai dari sekarang Ibu kayak memijat-mijat payudara Ibu gitu ya Bu, harus rajin-rajin membersihkan payudara Ibu ya Bu, sehingga nanti pas dede bayi udah lahir ASI Ibu lancar ya Bu, kayak keluar banyak gitu ya Bu. Ibu harus rajin-rajin buat memijat payudara Ibu gitu. Terus di sini juga kan tanda-tanda bahaya hamil ya Bu, ada mual muntah kan emang udah biasa ya Bu, tapi di sini juga ada tanda-tanda bahaya yang lebih bahaya ya Bu, kayak perdarahan, terus ketuban pecah dini, kayak ketuban tuh belum waktunya tapi udah pecah gitu Bu ya, itu ketuban pecah dini namanya. Terus kayak gerak janin Ibu lebih lambat atau malah nggak ada gitu ya Bu, itu yang bahaya. Terus pembengkakan juga itu bahaya. Terus berat badan Ibu juga, misalkan Ibu makan sering gini-gini tapi berat badannya tidak naik, itu juga bahaya ya Bu. Nah, kegiatan sehari-hari dan bekerja juga Ibu dari sekarang Ibu harus mulai dikurangi ya Bu, kayak Ibu misalkan di rumah sering ngepel, sering cuci piring gini-gini, misalkan Ibu harus mulai dikurangi ya Bu, Ibu harus banyak istirahat pokoknya, karena Ibu kan menjelang persalinan gitu. Iya.
Terus obat-obatan juga ibu sebaiknya meminum yang dari saya, terus atau dari, ya kan ibu jangan dari warung atau gitu, bahaya ya bu. Terus dari yang merokok juga ibu sebaiknya menjauhi gitu ya bu. Terus di sini juga ada body mekanik. Misalkan ibu kalau misalkan ada barang yang jatuh, ibu jangan langsung mengambil ya bu, karena kasihan ke dede bayinya, takutnya teh ketekan atau gimana. Terus ibu juga bisa mengambilnya tuh jongkok dulu gitu ya bu, pelan-pelan. Terus tidur juga ibu seharusnya miring ya bu, jangan terlentang atau jangan malah apa sih, jangan terlentang, soalnya kan nanti pembuluh darah ibu kan yang paling besar tuh ada di pundak. Nah nanti ketekan gitu sehingga pemberian oksigennya tuh jadi berkurang gitu ya bu, jadi sering ngap gitu ya bu. Nah terus selanjutnya kayak pakaian. Nah ibu pakaian juga harus udah mulai jangan pakai jeans gitu ya, ibu harus bisa boleh pakai celana yang bahan, boleh pakai rok, jadi nggak ketekan si dede bayinya gitu ya bu. Nah kan ibu sekarang udah mulai mau menjelang kelahiran ya bu. Ibu pengen dibantu sama siapa gitu lahirannya, di bidan atau di mana, sama dokter? Di bidan aja sih. Oh di bidan. Berarti kalau misalkan tempat melahirkannya di sini ya bu? Iya. Kalau ada rencana di sini gitu. Sediaan yang dibutuhkan ibu dan bayi, ibu misalkan ibu udah apa sih, udah siap-siap gitu, baju dede bayinya, baju ibunya udah siap. Alhamdulillah udah Siap. Ya. Sarana transportasi juga udah bu ya, kayak pasti diantar sama suami gitu ya. Gitu. Pembuat keputusan juga pasti suami ya bu, pasti tanya dulu ke suami baru ke keluarga gitu ya bu ya. Terus ibu juga udah kan ini juga pasti ya bu, yang namanya melahirkan tidak tahu ya bu, kan pasti keluar darah banyak, pasti kan membutuhkan darah yang banyak gitu ya bu. Rencananya ibu pendonor darah udah ada? Oh udah ada, siapa, keluarga juga? Ya dari keluarga. Keluarga. Nah, kan dari kesimpulan kunjungan, saya kan tadi sudah memberikan konseling kepada ibu ya bu. Ibu boleh disebutkan juga, saya bertanya ya bu pada ibu, tadi tanda-tanda bahaya di kehamilan itu apa saja bu? Perdarahan yang paling parah, terus pertumbuhan pecah sebelum waktunya, terus ada yang ringan kayak pusing, mual, terus habis itu tuh kayak ada berat badan juga. Ya berat badan saya yang gak naik-naik, terus bayinya gerakannya kurang kayak gitu. Nah, berarti ibu tadi sudah memperhatikan saya ya bu, ibu sudah mengerti juga. Nah di sini kan ada menjadwalkan kunjungan berikutnya. Nah ibu sebelum lahiran ibu bisa datang lagi ke saya seminggu sebelum lahiran ya bu, untuk kunjungan ulang lagi ya bu. Ya baik bu. Sudah selesai semuanya sebelum saya sebelum selesai gitu ya. Apakah ada yang ibu ingin ditanyakan terlebih dahulu lagi? Enggak sih, sudah cukup bu. Sudah cukup. Ya. Udah ngerti ya bu? Ya. Jadi ibu bisa datang lagi ke saya 1 minggu lagi ya bu. Ya baik bu, mungkin cukup ya bu, makasih. Saya pamit dulu ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan bu. Oke bu.